menjadi mahasiswa itu bukan sekedar menjadi mahasiswa menurutku ya. Karena ada kata maha di depan siswa. Jadi kita memang harus betul-betul beda, harus betul-betul berani dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hila Septiani di podcast Fahmili, cerita mereka, inspirasi kita. Kali ini kita ada di segmen Life After Fah dengan tema Lulus dari Fah, bikin gerakan buat inspirasi. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Najla Wafa Rafilah. Beliau adalah lulusan dari sastra Inggris, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang menjadi penggerak kegiatan kemanusiaan. Nah, Kak Najla ini adalah seorang founder daripada Lentera Humanira Corporation. Nah, langsung aja kita sapa Kak Najla. Halo Kak Najla. Halo family sekalian. Oke. Family ya sebutannya. Iya, betul. Okay. Family. Boleh Kak kenalan dulu nih sama teman-teman, barangkali kayak maba-maba kayak aku nih Kak belum tahu siapa sih Kak Najla itu. Oke, halo family semua. Aku Najla Wafa Rafila. Sebetulnya aku ex-member ya, ex-member dari Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Sebelumnya juga aku ikut beberapa organisasi di internal kampus ya, yaitu HMPS Sastra Inggris juga. Wow. Ya, bagian keagamaan. Agama-agama gitu. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya, kebetulan aku sekarang lagi sibuk di koperasi. Karena koperasinya ini baru banget, jadi masih merintis kita. Wow. Baru bulan Maret kemarin tanggal 5 itu kita mendirikan sebuah koperasi, kebetulan namanya Lentera Humanira Corporation gitu. Terus aku juga sibuk di Pokja atau kelompok kerja Majlis Taklim, tapi aku di bagian media kreatif. Sama juga kayak kreatif kayak gini. Ngapain tuh Kak di media? Aku tim kreatif juga, jadi aku yang mencari narasumber dan lain sebagainya, yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan ya. Wow. Pokja Majlis Taklim itu berada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Wah, langsung gitu. Nih sama Kementerian Agama. Iya, betul. Bimas Islam ya. Penais atau Penerangan Agama Islam. Wah, berarti cukup hektik juga nih Kak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hari ini datang ke Kreativa nih, podcast Family. Such an honor, a lot invited by Kreativa ya. Luar biasa. Baik nih Kak. Nah, kita langsung aja, kayaknya aku penasaran banget nih Kak sama koperasi Lentera Humaniora. Karena kan memang koperasi itu jenisnya banyak ya, bergerak di bidang apa saja. Betul. Gitu kan. Dan koperasi ini namanya juga udah adab banget nih, Lentera Humaniora. Iya. Bisa diceritain gak Kak itu awalnya kenapa dan bagaimana sih Kak ceritanya? Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya kita bilang ya, bahasa Gen Z itu in this economy. Jadi kita kan memang keadaannya di sini kan sulit ya, sedang mengalami penurunan ekonomi di Indonesia. Terus juga kebetulan memang ada ide. Ini juga sebetulnya sumbangsih ide dari para alumni lain gitu untuk membuat koperasi. Kita resah aja nih. Jadi teman-teman aku dan teman-teman itu resah juga gitu. Gimana caranya ya? Maksudnya supaya kita bisa berdaya, juga kita bisa selain berdaya berdampak, kita juga bisa menghasilkan gitu. Nah, akhirnya kita membuat suatu gerakan. Kalau misalnya kita bikin NGO atau segala macam, mungkin itu udah banyak ya. Tapi koperasi ini menarik gitu. Selain berbasis organisasi juga, karena kita kan backgroundnya juga di organisasi ya. Kita juga bisa menghasilkan gitu. Jadi memang koperasi itu sangat berkaitan erat dengan organisasi sistemnya ya, kayak gitu. Lalu apakah di koperasi Lentera Humaniora ini udah berbadan hukum atau gimana nih Kak? Sudah. Jadi baru 5 Maret kemarin itu kita sudah dapat SK Kemenkumham sebagai legalitas ya untuk koperasi kita itu. Jadi koperasi kita kan memang payung hukum ya, payung hukum untuk beberapa unit-unit usaha gitu. Nah, kebetulan unit usaha kita itu memang humaniora sekali. Itu bahasa swasta. Nah, bahasa swasta ini memang kita bergerak di bidang pelatihan atau apapun yang berkenaan dengan bahasa, termasuk penerjemahan. Nah, alhamdulillah juga kita kan baru nih.
kemarin sudah masuk juga penerjemahan dari Baznas, Badan Zakat Amil Nasional RI. Itu kita menerjemahkan beberapa hukum-hukum ya. Tapi kita juga memang menarik ini ya penerjemah profesional gitu di koperasi kita gitu, sehingga dari kementerian-kementerian bisa secara legal ya punya penerjemah gitu, punya produk yang diterjemahkan gitu, nggak hanya serta-merta diterjemahkan aja, tapi juga punya sertifikasinya gitu dari penerjemah profesional kayak gitu. Oke, keren banget ya Kak. Berarti koperasi ini apakah memang berjalan di bidang penerjemahan saja atau memang ada yang lain nih Kak? Karena memang menyesuaikan objeknya juga sasarannya siapa gitu Kak? Iya, kebetulan gak hanya di penerjemahan ya. Jadi kan kita penerjemahan itu jasa. Nah, nggak cuma jasa, kita juga ada produk sebetulnya ya. Produk itu merupakan unit usaha pendukung. Itu kita ada pertanian hortikultura berupa melon ya, melon hidroponik. Terus juga ada arsitektur dan juga ada kafe. Tapi ketiga hal itu benar-benar masih kita ngerintis sih semuanya, kecuali arsitektur. Nah, arsitektur ini sebetulnya usahanya sudah ada dari lama, dari sekitar tahun 2005. Itu kebetulan memang ada yang bagian yang expert di situ dan kita akomodir jadi bagian dari koperasi kita gitu. Arsitektur itu di bidang furniture kah atau apa tuh Kak? Bangunan. Jadi bangunan. Jadi semisal nih renovasi kayak gitu kan. Yaitu ada expertise-nya kita mengakomodir expertise di bidang itu. Kayak instalasi seni gitu ya Kak? Bukan seni tapi bangunan. Bangunannya aja gitu. Bangunan. Misal kayak gedung dekanat misalnya. Ada renovasi misalnya, nanti kita ada itu expertise-nya di bidang kayak perancangan desain interior atau eksterior gitu. Dan ada tukangnya juga gitu. Berarti awalnya tuh emang koperasi, tapi lama-kelamaan serasa jadi company gitu ya. Sebenarnya kalau arsitektur itu kita usaha independen sih, belum ada badan hukum atau segala macam. Terus juga kebetulan kan itu udah lama ya. Jadi project sudah lama dan kalau bahasa kitanya YTTA gitu, yang tahu-tahu aja. Tapi kita kira kalau YTTA itu kan maksudnya kita juga harus bisa terus berkembang gitu kan. Betul. Nah akhirnya kebetulan kita juga ada pengen punya gerakan nih, kebetulan koperasi gitu. Nah ketika kita pelajari, oh ternyata arsitektur bisa masuk nih gitu kan sama penerjemahan. Jadi bisa saling berkesinambungan sama penerjemahan sama bahasa gitu. Di mana tuh Kak bisa masuknya? Itu sebetulnya ada KBLI namanya ya. KBLI itu jadi ada listing usaha-usaha dalam sebuah koperasi. Jadi kita koperasi nggak hanya satu unit aja sebetulnya. Koperasi itu banyak. Jadi kan kita kalau misalnya ngelihat koperasi itu kan misal swalayan, toko eceran atau segala macam, atau simpan pinjam ya yang lebih populer. Iya betul. Itu enggak ternyata. Jadi jasa pun banyak. Dan aku juga baru tahu kalau penerjemahan itu bisa masuk dalam koperasi kayak gitu. Ini sebetulnya emang keren banget sih Kak, tapi kita kekurangan informasi mungkin ya. Karena mungkin baru ya. Iya. Baru juga. Jadi kita juga belum terlalu publik gitu. Belum ada yang banyak yang tahu juga. Jadi mungkin teman-teman bisa follow IG kita. Oke. IG-nya apa tuh Kak? Lentera Humaniora Cooperation. Oke. Caranya nih kalau kita mau masuk jadi member atau apa gitu Kak? Kebetulan kalau member kita belum open ya. Tapi mungkin insya Allah soon ya. Karena kan periodisasinya itu 5 tahun per 5 tahun ya. Mungkin entah sebelum atau setelah 5 tahun itu kalau misalnya memang project kita atau bisnis kita sudah berjalan stabil, insya Allah ya ada oprek lagi gitu. Oke. Tunggu ya teman-teman. Karena kita masih merintis banget. Jadi kita juga kan memang bukan di bidang ekonomi ya. Tapi kita juga yang benar-benar otodidak nih. Kemanusiaan juga ya Kak. Otodidak, dan kebetulan kita maksudnya ya itu tadi in this economy. Jadi mau nggak mau ya kita harus ekstra gitu untuk switch ke lintas minat yang lain gitu. Oke. Dan kita sudah cukup dalam ya membahas tentang Lentera Humaniora ini, dan ini sangat memang sedikit ya Kak orang yang berpikir ingin membuka
peluang di bidang koperasi. Bahkan Iya. kita kan cuma tahu koperasi itu ya simpan pinjam Iya, apa dan betul. sebagainya gitu, dan ternyata memang banyak juga jenis-jenisnya nih ya Kak. Mm-mm. Nah, kalau aku sempet baca CV-nya Kak Najla ini Oke. pernah jadi delegasi di MUN. MUN. Iya, Model United. Oke. Iya. Itu gimana tuh Kak di konferensi internasional kan ya itu? Sebetulnya itu school aja. Jadi kan sebelum ikut konferensi itu kita ada school ya. Dan waktu itu aku kebetulan gak jadi ikut konferensinya. Itu ada beberapa kendala lah gitu. Jadi aku baru ikut schoolnya aja. Yaitu kebetulan aku juga memang suka di hal-hal yang berbau hubungan internasional gitu. Karena mungkin linear juga dengan sasing kan, sastra Inggris. Jadi ikut-ikut aja lah kayak gitu. Makanya mungkin itu yang kakak juga sempat ikut AIESEC gitu ya Kak? AIESEC itu conference ya. Conference-nya. Iya, jadi waktu itu kita conference di by Zoom ya waktu COVID. Itu memang kita bahas tentang cyberbullying. Jadi kebetulan memang topiknya relevan sama apa yang pernah aku alamin gitu. Cyberbullying. Kenapa tuh Kak kalau boleh diceritakan teman-teman Fahmili? Ya adalah sebetulnya nggak harus diceritakan, tapi memang kayaknya nggak cuma aku aja yang merasakan cyberbullying, tapi juga teman-teman yang lain gitu. Dan kebetulan waktu itu aku diajak teman dan ngajak teman juga gitu, yang sekiranya memang kita kadang kita ngerasa insecure ya, karena misal kita bikin status atau apa gitu, terus di komennya hate comment, itu kan termasuk cyberbullying juga gitu. Dan menurut aku itu harus kita pahamin betul-betul gitu waktu itu ya. Alhamdulillahnya AIESEC membuka conference dari berbagai negara, jadi nggak cuma di Indonesia aja, itu by virtual sih. Jadi kita ngebahas tentang cyberbullying segala macam, dan ya seru sih. Oke. Seru. Nah, ada pengalaman menarik lagi nih Fahmili yang lain, yaitu tentang pengalaman Kak Najla ini yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Nah, pasti banyak banget cerita yang sangat pastinya kalian tahu lah apa yang akan saya tanyakan gitu ya. Ya Kak. Pertama deh, gimana caranya kakak bisa jadi Ketua Senat? Oke, mungkin kalau di warga teman-teman di UIN Jakarta ini pasti manggilnya kalau ketua dan wakil ketua di organisasi internal itu pres ya. Jadi kita nyapanya pres Najla. Pres atau pressure? Iya, ada pres sama pressure. Gimana nih pres? Bisa menjadi SEMA ya? SEMA U gitu. Wow, itu udah skala universitas nih. Sebenarnya itu nggak gampang sebetulnya, karena memang dari maba itu, jadi gini, latar belakang aku itu ikut organisasi ya, internal atau eksternal itu sebenarnya keresahan aja sih. Jadi memang aku itu dari SMP itu kan pesantren. Pesantren itu otomatis 24 hour itu kayak 24/7 gitu ya. Kita tuh selalu disibukkan dengan kegiatan. Nah, ketika SMA, aku di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi, dan SMP aku di Pesantren Husnayain Sukabumi. Nah, ketika aku masuk MAN atau SMA itu mulai kayak kegiatan itu agak bebas gitu, agak dibebaskan gitu. Tapi masih wajib ikut at least satu kegiatan gitu. Nah, jadi kan kita memang biasa disibukkan ya. Nah, ketika kuliah ini sebenarnya aku kena culture shock juga. Culture shocknya kayak bebas banget gitu kan. Ya memang kan perkuliahan seperti itu ya. Jadi memang kita harus explore sendiri gitu kan, harus aktif gitu kan. Nah, makanya aku kayak satu semester itu merasa hidup flat banget nih. Kayak gitu. Jadi ya udah aku akhirnya join beberapa organisasi, nggak cuman eksternal kampus ya, di Primordial juga. Dan waktu COVID itu kita tahun 2020 ya, 2020 itu kita bikin gerakan juga di desa malah. Jadi Keluarga Mahasiswa Kabandungan namanya. Jadi itu memang organisasi kepemudaan mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa. Dan ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa di desa itu gitu loh. Jadi kita bikin gerakan dan aku ikut di situ gitu. Nah, banyaklah organisasi juga yang aku ikutin gitu. Jadi nggak serta-merta aku langsung naik SEMAU gitu ya. Aku berproses juga gitu. Terus sekitar semester 3 aku juga ikut HMPS Sastra Inggris, bagian keagamaan, keislaman lebih tepatnya ya.
Ya, setelah itu aku juga ikut beberapa kegiatan yang di Dema Fakultas. Jadi selain aku ikut di HMPS, aku juga ikut volunteering di Dema Fakultas. Kayak Mabava gitu kalau kemarin Iya, exhibition. Iya, kayak gitu-gitu. Terus aku juga sempat diundang juga untuk baca puisi waktu itu sama Mbah Sujiwo Tejo sama Habib Jafar waktu itu. Jadi ada acara namanya Festival Budaya apa gitu, Fesbadin gitu, singkatannya, akronimnya ya. Itu waktu itu aku juga sempat diundang untuk baca puisi. Jadi tuh ya last minute sih sebetulnya. Jadi banyak lah, milestone juga banyak. Jadi nggak serta-merta aku langsung masuk SEMAU ya. Dan ketika momennya, ketika akhir semester itu, kebetulan memang pada periode itu yang harus mencalonkan itu kan dari angkatan aku ya. Dan aku mencalonkan diri lah, memberanikan diri gitu, karena ya kita harus berani gitu, harus mencoba hal baru juga gitu. Sebetulnya masuk senat itu benar-benar hal baru sih, hal baru banget. Kayak sebelumnya aku belum pernah terpikir kalau aku bisa ikut senat gitu, karena senat kan legislatif kampus ya, bukan eksekutif ya. Kalau eksekutif kan memang aku sudah ikut banyak juga ya dari organisasi eksternal atau dari HMPS atau dari Dema Fakultas gitu. Jadi SEMAU ini benar-benar baru banget, hal baru gitu, karena legislatif yang berkenaan dengan hukum dan undang-undang yang ada di kampus kayak gitu. Oke. Nah, aku juga sempat denger nih Kak cerita, katanya pas Kakak menjabat nih jadi SEMAU, Kakak tuh beberapa kali mengajukan advokasi UKT. Iya. Nah, itu kayaknya pas masa-masa baru banget pergantian rektor ya Kak. Nah, itu bisa diceritakan gak sih ke kita, kan kita juga relevan banget nih masalah UKT yang susah banget turunnya atau gimana nih Kak. Itu gimana sih Kak prosesnya atau keputusannya, apa aja yang sudah dicapai selama advokasi UKT itu? Oke. Jadi pada masa itu memang kompleks ya, masalah-masalah yang ada di kampus ini gitu, yang memang banyak lah hal gitu, dari UKT, dari tarif parkir gitu. Nah, waktu itu memang aku itu kebetulan menaungi bidang aspirasi dan advokasi di komisi SEMAU. Jadi kita dibagi-bagi. Aku sama ketua aku itu membagi peran gitu. Jadi aku kebagiannya di advokasi, aspirasi dan advokasi, dan juga tim media. Komisi 5 dan komisi 3 atau 2 gitu, aku lupa. Nah, itu kebetulan ya banyak keresahan mahasiswa gitu terkait kebijakan UKT gitu, terkait tarif parkir yang tiba-tiba naik gitu kan, tiba-tiba pernah ditodong 10.000 gitu kan, segala macam itu kan masalah ya, itu suatu hal yang harus kita benahi gitu. Nah, pada saat itu memang kita tidak sepenuhnya mendapatkan hal yang kita inginkan gitu kan, tapi at least kita sudah berikhtiar, berusaha gitu. Dan nggak cuma aku, teman-teman dari SEMAU juga banyak banget, bahkan dari senat-senat fakultas pun ikut andil di hal itu gitu. Jadi memang kompleks ya sebetulnya kalau ngomongin soal itu, dan waktunya juga cukup panjang untuk advokasi segala macam, untuk peran advokasinya. Jadi kita kan ada diskusi dulu ya sebelum advokasi itu, kita nggak serta-merta advokasi segala macam ya. Kita diskusi dulu apa nih keresahan dari fakultas-fakultas, kita mengundang SEMA fakultas. Jadi kita tampung aspirasinya, kita buat datanya, lalu kita kumpulkan, kita advokasikan kayak gitu. Ya, jadi cukup kompleks dan menyenangkan, seru. Seru ya Kak. Oke, tapi kan gini ya Kak, sebagai pejabat kampus gitu ya Kak, apalagi di organisasi internal yang cukup gengsi banget nih. Gengsi apa nih? Maksudnya bergengsi sekali gitu kan di SEMAU bahkan. Nah, kadang kan kita sebagai mahasiswa biasa gitu ya, saya juga merasakan melihat stigma-stigma dari teman-teman mahasiswa yang lain itu ke pejabat-pejabat kampus tuh agak kayak kerjanya apa sih gitu kan pasti banyak ya Kak. Padahal memang banyak hal yang tidak kita ketahui, bahkan tidak diekspos mungkin sama teman-teman kakak-kakak yang menjadi pejabat kampus gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak dari Kakak sendiri gitu yang sempat menjabat menghalau atau menanggapi stigma seperti itu nih Kak? Kayak pengennya jabatan doang atau apa gitu Kak pas menjabat, atau ada kisah-kisah yang memang itu gak bisa dilupain tapi kayaknya kalau nggak kayak gitu gitu nih Kak. Oke.
Jadi sebetulnya ya apa ya, kalau dibilang gak kerja, kita juga berikhtiar ya. Jadi sebetulnya kan menjadi seorang pemimpin itu benar-benar harus siap. Jadi kita nggak cuma mencalonkan diri, ya kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar tahu fungsi kita apa dan sampai mana. Jadi kita nggak cuma tahu kita harus ngapain, tapi kita harus tahu kita itu sampai mana kerjanya, kayak gitu. Dan memang senat itu kan maksudnya nggak flooring ke bawah gitu kan. Jadi memang kita kan fokusnya di hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan aspirasi mahasiswa gitu, berkaitan dengan pemilihan mahasiswa juga. Jadi ya mungkin seperti tidak terlihat ya gitu, karena mungkin teman-teman juga belum begitu mengerti, ada juga yang belum begitu mengerti tentang apa sih sebetulnya fungsi senat itu, sema U, sema F gitu kan. Ada doang tapi kayaknya nggak kerja gitu, enggak sih gitu. Itu tergantung ya. Justru kerjanya itu sangat krusial ya kan, dengan keberlangsungan. Sangat krusial, iya. Sangat krusial sekali. Jadi ya yang kita bisa lakukan adalah kan ikhtiar ya. Jadi memang kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya gitu. Oke. Nah ini Kak, pernah ada nggak sih kisah yang memang nggak terlupakan di pas menjabat atau bahkan sebelum gitu, dan perjuangan Kakak untuk menjadi seorang wakil pres gitu di SEMAU, gimana nih Kak? Hal yang nggak terlupakan ya, banyak sih sebetulnya, dan yang paling berkesan itu sebetulnya ada di bonding. Jadi aku tuh ekspektasinya ketika memang menjadi senat mahasiswa itu, banyak pressure nih segala macem gitu kan. Gak cuma dari luar gitu, tapi dari anggota sendiri misalnya gitu ya. Tapi ternyata kebalikannya. Jadi alhamdulillahnya teman-teman di SEMAU itu sangat-sangat suportif, terutama ketua aku itu sangat-sangat mengayomi. Jadi kita bekerja pun gak begitu terlalu pressure gitu kan. Karena kan memang aku juga kalau sebagai mahasiswa yang gak menduduki jabatan itu kan, aku juga resah ya, kenapa sih SEMAU ini gak gini gitu. Tapi kan kita gak tahu dalamnya ya. Jadi waktu itu memang alhamdulillah teman-teman aku ini bukan tipe yang crab mentality. Jadi memang yang suportif banget, dan yang itu yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa gitu. Jadi kebanyakan memang organisasi itu kan dibilangnya tidak relevan. Tapi bagiku di SEMAU ini sangat-sangat relevan sih. Gak cuma di SEMAU ya, di organisasi yang memang kita betul-betul fokus di situ gitu. Jadi banyak sekali benefitnya gitu. Dan ya kelihatan caranya gitu ketika orang lain berorganisasi dan tidak, itu gimana cara dia bonding, gimana cara dia memiliki sense of belonging itu gitu. Apalagi di tengah maraknya AI kan, teknologi dan lain-lain, itu menurutku hal yang tidak bisa kita cari di AI itu sebetulnya ada di organisasi. Iya, misalnya komunikasi, negosiasi. Nah, advokasi ini butuh negosiasi yang kuat banget gitu untuk advokasi, karena ini kan berkaitan dengan aspirasi dan juga keresahan mahasiswa ya, dan itu harus betul-betul kita kuasai gitu, negosiasi itu, komunikasi, terus juga sense of belonging, dan ya banyak sih hal yang berkaitan dengan organisasi itu yang menurut aku tidak bisa kita cari di AI gitu. Jadi kita memang harus benar-benar berproses dari awal. Kita harus benar-benar sabar dan outputnya menurutku gak kita dapatkan di hal lain gitu. Nah Kak, kan Kakak sudah lulus nih dari FAH, udah menyandang gelar Eshum. Nah SS. Oh SS ya, oh iya beda ya. Karena kan emang kadang tiap fakultas itu sama tuh gelarnya, karena SPD sarjana sastra ya Kak. Berarti udah menyandang gelar SS gitu ya. Alhamdulillah. Bukan sarjana screenshot. Oke. Nah, kedepannya nih Kak, mungkin sebagai orang yang berpengalaman di organisasi atau sebagai sosok organisatoris nih Kak, organisasi yang seperti apa sih Kak yang memang menurut Kakak itu relevan sekali gitu dengan zaman ini, dan orang-orang kan bilang organisasi udah gak relevan. Bahkan Kakak dengan track record sebagai organisatoris bahkan sudah bisa membuat koperasi mandiri gitu yang memang udah cakupannya luas juga nih. Kita juga memang harus pintar-pintar memilih organisasi. Jadi ya yang sekiranya memang kita memiliki visi misi apa. Jadi sebenarnya kalau tips ya menurutku ya,
untuk masuk organisasi itu kita harus punya visi misi diri sendiri dulu. Jadi memang kita mau kemana, ya kita ukur diri kita dulu sendiri gitu. Baru kita mencari mana nih organisasi yang betul-betul relevan sama kita. Nih Kak, nah melihat track record Kakak yang sudah membuat koperasi, nah berdasarkan mungkin inisiatifnya dari Kakak yang dulu pernah menjabat di organisasi internal gitu kan, sebagai sosok organisatoris lah gitu ya Kak. Nah ada tips tersendiri nggak sih Kak, bagaimana kita mencari organisasi yang cocok buat kita gitu kan, di tengah maraknya orang-orang berstigma bahwa organisasi itu udah nggak relevan, mending magang, mending ini segala macam. Memang sih ya magang lebih relevan, cuma kan kita butuh ruang untuk belajar gitu kan. Kalau magang kan kita ya udah langsung kerja gitu ya kan, langsung ngasih skill. Cuma kan di organisasi kita mendapatkan skill, atau bahkan memang kalau kita ya punya badannya sendiri ya Kak, kita bisa belajar di situ, bahkan mungkin bikin koperasi kayak Kakak. Gimana tuh tipsnya? Sebetulnya kan antara magang dan organisasi itu kan menjadi polemik ya akhir-akhir kemarin itu. Selama aku menjabat pun banyak yang bilang seperti itu. Tapi menurut aku itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus tahu visi misi kita itu seperti apa gitu. Lalu kita selaraskan nih, kita mau kemana, visi misi kita apa. Lalu kita cari organisasi yang relevan dengan jalan hidup kita gitu. Jadi kita mau kemana, minatnya kemana gitu. Nah kebetulan aku juga alhamdulillahnya di organisasi-organisasi eksternal ya, boleh sebut merek? Kayaknya nggak bisa kalau eksternal. Oke. Organisasi eksternal aku kebetulan relevan sekali, karena memang berkenaan dengan itu tadi politik. Sebenarnya politik itu sangat penting guys, for me ya, as a woman, as a girl gitu kan. Karena stigmanya memang perempuan katanya kalau di politik itu kurang ini. Tapi menurut aku itu sangat penting, dan nggak hanya tentang ekonomi, tentang keislaman, tentang ke-NU-an dan lain sebagainya. Itu bagiku itu sangat relevan dengan jalan hidupku. Jadi alhamdulillahnya juga ketika aku sudah punya visi misi, jadi aku tidak menyesal untuk masuk ke situ. Justru aku kayak mikir gimana caranya aku bisa punya dampak ya gitu. Gimana caranya aku bisa memiliki manfaat ya terhadap organisasi itu gitu, terhadap bukan organisasinya sih, tapi orang-orang di dalam organisasi itu. Karena memang mereka juga sudah menjadi bagian daripada prosesku ya. Apalagi untuk aku naik ke SEMAU itu butuh sekali, waktu itu kan mentor ya, butuh sekali mentor yang betul-betul mentoring aku berbulan-bulan gitu. Ya karena kan di SEMAU itu kan hal baru ya bagiku dan bagi mungkin teman-teman fakultas adab itu, terlebih kan di hal politik itu aku baru belajar, dan itu menurutku mungkin bisa dibilang berkah sense of belonging-nya dari ini tadi, organisasi tadi gitu kan. Output dari organisasi memang tidak menjanjikan produk apapun, tapi menurutku organisasi itu menjanjikan hal tadi, sense of belonging, communication, negotiation, tapi dari bagaimana cara kita tahu visi misi kita gitu. Ya, jadi jangan ngambil organisasi yang memang tidak relevan dengan kitanya gitu. Kita harus tahu dulu kayak gimana gitu, dan kita harus benar-benar apa ya istilahnya, setia dan militan gitu. Wow. Atau arti militan ya. Militan itu kayak setia dan totalitas gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita totalitas itu ya kita tidak akan merasa sia-sia di situ menurutku. Oke. Nah, sejauh ini Kak, apa sih Kak pencapaian terbesar Kakak selain membuat Koperasi Lentera Humaniora ini Kak, yang Kakak dapatkan dari pengalaman sebagai sosok organisatoris ini Kak? Pencapaian terbesar ya. Itu ya visi misi aku, hidupku itu alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah tercapai ya. Salah satunya tadi aku ingin sekali mematahkan stigma bahwasanya perempuan itu tidak boleh masuk politik. Politik is very important guys, it's very very important gitu. Dan karena memang aku juga dari sebelum kuliah itu kan aku seneng banget bahas mengenai politik internasional ya. Jadi menurutku itu sangat membantu. Jadi dari kita memang mengerti dulu politik di Indonesia, sehingga kita bisa explore nih terkait politik di luar negeri itu seperti apa. Bagi aku yang bukan masuk jurusan HI ya, karena sebelumnya memang sebelum aku milih jurusan sastra Inggris, aku tuh sebenarnya mau masuk HI. Iya, tapi alhamdulillahnya
masuknya sastra Inggris. Dan terrealisasikannya di organisasi situ Iya, ya, betul. di SEMA apalagi. Iya. Oke. Nah, kedepannya nih Kak, kalau misalnya Kakak ada kesempatan karir, mau fokus di akademik kah atau memang melanjutkan bahkan mematangkan di Lentera Humaniora ini? Yang aku dapatkan lagi-lagi di organisasi ya, itu selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi ya aku tetap akan fokus juga di koperasi, dan aku juga tidak melupakan nih karirku di penerjemahan. Jadi aku juga memang di penerjemahan, aku ingin mendalami itu lagi gitu dan lain sebagainya gitu. Fokus juga di koperasi dan melanjutkan apa yang sudah aku mulai gitu. Oke. Iya. Dan bahkan Kakak juga di yang tadi di bawah naungan Kemenag Iya. RI itu Pokja. di Pokja gitu kan. Kakak juga di bidang media ya. Iya. Berarti sama dong bikin podcast gini dan segala macam. Iya. Oke. Nah, teman-teman family, kayaknya kita udah bahas banyak banget hal tentang kegiatan Kak Najla ini sebagai Senat Mahasiswa UIN Jakarta gitu ya dulu. Bahkan setelah lulus pun beliau membuat gerakan-gerakan yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, kalau mau kepoin apa itu Lentera Humaniora, bisa langsung aja kepoin IG-nya Kak Najla. Apa nih Kak IG-nya? Najla Farafila. Bisa dicari ya teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya nih Kak, pasti ada kesan-pesan ataupun motivasi sendiri buat teman-teman mahasiswa yang lain atau mungkin alumni. Mungkin kita bisa minta dalam bahasa Inggris kali ya Kak. Aduh. Pressure ya. Oke, kalau enggak apa-apa, tapi kita berharap banyak sih Kak. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris aku belum cari term-termnya ya. Oke. Tapi mungkin dalam bahasa Indonesia dulu. Oke. Kesan-pesannya ya, mungkin menurutku ya, menjadi mahasiswa itu bukan sekedar menjadi mahasiswa menurutku ya. Karena ada kata maha di depan siswa. Jadi kita memang harus betul-betul beda, harus betul-betul berani dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, menurutku mumpung masih menjadi mahasiswa, kurangi gengsi dan juga rasa takut. Jadi apa yang kita mau, kita jangan terhalang oleh rasa takut gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, luar biasa banget ya percakapan kita pada podcast kali ini bersama Kak Najla Farafila gitu. Seorang wakil ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta yang sekarang menjadi founder dari Lentera Humaniora Corporation gitu. Keren banget nih. Nah, mungkin Sobat Family yang sekali lagi kepo sama apa itu Lentera Humaniora, bisa nanti dikepoin di Instagramnya Kak Najla. Di apakah Instagramnya? Najla Farafila. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast family selanjutnya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Terus stay tune, clickbaitnya ada di Instagram Fah UIN Jakarta. Nah, poin juga semuanya tentang podcast family. Cerita mereka, inspirasi kita. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu terakhir. Jangan lupa follow IG Lentera Humaniora Corporation. Gitu aja. Terima kasih family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for inviting me. Terima kasih.